Apa ini? Terima kasih ya. Ya ampun dikasih uang. Terima kasih ya Mas Diman. Mari kita ganti latar belakang atau foto akun Zoom kita dengan tema binatang kesukaan. Ya, atau binatang yang disenangi. Tapi Feus, ada Feus di sini ya? Ada, Bu. Jeffrey belum ada ya? Feus jangan pilih kupu-kupu malam ya. Itu bukan binatang kesukaan. Binatang. Aku suka anjing kecil. Ibu Reni apa ya? Sebentar ya. Yuk semuanya kita ubah bersama-sama 8C. Latar belakang atau foto kita. Foto akun Zoom kita dengan binatang yang disenangi ya. Berarti keluar dulu dong ya, Bu. Oh iya, boleh keluar. Tapi kembali lagi ya. Jangan terlalu lama ya, pemirsa. Ayo Bani, William. Ih, lucu. Lucu kan? Ih, sama Judith. Beda jenis saja. Pichel. Helen sih ketebak. Ya ampun, Judith menyatu dengan itu dognya. Wah, William. Raja hutan ya? Bella itu apa? Cat. Ini emang profil asli. Apa? Ini belum diganti, ini emang Belum profil diganti, asli. Ibu Reni pikir sudah diganti. Ya ampun, Selin lucu sekali. Berapa minusnya matanya itu? Christian belum ya? Ya ampun, ini Christian nama akunnya Tengkorak Crown. Apa ini? Supaya apa sih itu? Supaya keren. Ini Jovan ada kucing yang ngintip ya. Ciluk Bas. Geva itu apa? Gev? Iya, Bu. Itu apa, Gev? Anjing, Bu. Oh, pakai apa itu? Tisu di kepalanya. Gak tahu, Bu. Ya ampun, lucu sekali sih. Gemes. Angel memang ini ya, sesuai ya dengan karakter Angel ya, binatang yang dia sukai. Sengak ini ya. Lihat wajah kucingnya sengak. Ini kok Beo ya, Nik ya? Kok jadi pada hewan-hewan gini, Bu? Ya, Anda terlambat sih. Terus makan, Bu. 15 menit ditelan langsung atau dikunyah? Enggak, tadi makannya jam 9.25. Untuk kalian yang baru bergabung bersama Ibu Reni dan teman-teman kelas 8C, harap mengganti latar belakang akun Zoom atau foto akun Zoom kalian, foto profilnya dengan binatang yang kita sukai. Nick itu Beo ya, Nick ya? Bukan, Bu, lovebird. Apa itu? Lovebird. Oh, lovers. Apa lovers namanya?
Pecinta. Oh, lovebird ya. Iya Bu, lovebird. Bird, iya. Ibani, owl. Yosef itu apa? Beruang ya? Serigala Bu. Oh, serigala. Kok Bu, gemuk? ini binatang kesukaan Bu. Kenapa, Yosef? Bu, ini tentang binatang yang kita suka nih. Iya, benar, Oliver. Yosef itu serigala ya? Iya Bu. Serigala berbulu domba bukan sih? Soalnya agak gemuk. Bukan ya? Terinspirasi dari Twilight. Cheryl itu adalah Siberian Husky ya? Iya, Bu. Iya kan, Ibu Reni tahu kan? Iya, masalah peranjingan biasanya Ibu Reni sedikit paham ya. Masalah peranjingan. Nah, lo kan emang kan hewannya namanya anjing. Ngegas ya, Bu, nadanya. Ya ampun Michael, lucu banget kucingnya, gemes. Pakai wig warna hijau. Ya ampun Cat, kamu namanya siapa Cat? Genit ya Michael ya, Catnya. Gaby itu apa? Gaby. Ya, Bu. Itu apa? Rubah, Bu. Rutan? Rubah. Oh, apa? Rubah. Oh, rubah. Oh iya, rubah ya. Ya ampun, dia lagi mager ya. Rubah. Rubah itu in English apa sih, Gap? Fox. Fox ya. Iya. Lamb ya. Lamb fox. Sharon itu apa? Binatang apa itu? Sedang berantem mungkin ya. Lagi Sharon tidur itu. apa? Lagi tidur. Tidur. Potong fotonya itu. Fotonya apa? Kepotong. Oh, terpotong. Oh, Ibu Reni pikir itu debu loh. Debu apa namanya sih? Kalau Helen lagi ini kan menunggang kuda kan berdebu ya. Ya Helen ya, itunya ya pasir-pasirnya gitu. Ibu Reni pikir itu berantem. Bukan ya. Mai, bebek. Bebek ya, Mai? Iya, Bu. Ya ampun, bebeknya lucu. Itu bebeknya Maya ya. Ini masih kecil ya. Kalau sudah besar dipotong. Ini Raja belum ganti Alvin. Christian sama dengan Nindi, Siberian Husky. Tapi ada teman-temannya juga. Jeffrey, anjing laut ya? Anjing laut gak tuh? Bukan Bu. Apa dong? Yang pemeran filmnya udah meninggal Bu. Pemeran filmnya sudah meninggal. Oh, si Black itu ya? Ya. Siapa namanya? Dicalau. Bukan nama filmnya. Black Panther. Oh iya, Black Panther. Farin belum ganti. Farin, Feus. Emang itu binatang, Feus? Oliver, Amos, Jelita. Kenapa, Feus? Ini belum ganti. Tadi baru Belum ya? Yang belum ganti, Nadine belum ganti apa binatang kesayangannya Nadine, binatang yang Nadine sukai. Farin juga belum. Jelita, Amos, kalau baru bergabung tolong diubah ya latar belakang atau foto profil akun kalian dengan binatang yang kalian sukai, yang kalian senangi. Binatang saya sukain apa ya Bu? Lah itu. Yuri. Ayo Jelita, Dias juga ya, diganti ya Dias. Masih ditunggu untuk yang belum ganti. Itu terus yang dibahas. Nadine, Farin. Ya Bu.
Oliver, Amos, Jelita segera ganti latar belakang atau profile picture akun kalian. Edo dan Apin masih belum dapat ya? Nanti hari Rabu ya Ibu Reni ajari ya. Bu, katanya nanti ada PTM ini, Bu. Sampai jam 11, Bu. Apakah betul? Memang kan sudah Ibu Reni berikan informasinya kemarin. Apa enggak, Bu? Dan saya sampai 11.30. Iya, tapi yang di kotak itu kan hanya sampai jam 11 kan? Jadi 1 jam pelajaran itu 30 menit. Nah, tapi ada 6 pelajaran. Jadi kalian hitung saja. 6 kali 30 berapa? Ayo yang jago matematika. 120. Aja. 20. Nah, berarti benar kan ada 6 pelajaran, 120 dibagi 60 berapa? Bagaimana sih? Kan 30 kali 6. 180, Bu. 180. Berarti berapa jam kalian di sekolah? 3 jam. 3 jam, Bu. 3 jam. Benar kan 3 jam? Kan dari jam 7.15 sampai jam 11. Berarti PJ di sekolah dong. Tapi Bu, itu kalau itu kita tetap ada istirahat, di situ kelasnya ada istirahat. Bu. Oh, kita 7 jam pelajaran. Jadi 7 kali 30, ditambah istirahat hanya 15 menit. Jadi seperti hari ini teman-teman, hari ini kan kelas 7 yang PTM. Mereka mulai jam 7.15, itu sudah mulai pelajaran ya, pelajaran yang pertama. Seperti contohnya tadi Ibu Reni mengajar di 7B itu PTM, kami mulai jam 7 karena pembiasaan kan, mereka sudah datang ke sekolah sekitar jam 6:30. Jam 7 mulai pembiasaan, nah jam 7.15 harusnya sudah mulai ke materi pelajaran yang pertama, mata pelajaran yang pertama. Seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman di hari Rabu, berarti jam pertamanya itu kan conversation bersama Miss Aurel ya, seperti biasa. Nah, teman-teman, usahakan datang seperti biasa ya. Amos, siapa lagi ya? Christian, ya kan Christian rumahnya jauh. Usahakan sebelum jam 7 sudah hadir di sekolah. Karena pasti Miss Aurel jam 6.45, jam 6.50 sudah memberikan link ke teman-teman yang PJJ di rumah, seperti itu ya. Nah, lalu teman-teman pembiasaan ya kan Bani, doa, baca Injil, jangan lupa yang hari Rabu besok siapa? Persiapkan diri. Nah, terus teman-teman langsung masuk ke conversation. 2 jam kan conversation sampai jam 8.15. Jam 7.15 sampai jam 8.15. Nah, lalu lanjut ke agama bersama Ibu Wiwi. Mulai jam 8.15 sampai 9.15. 9.15 sampai 9.30, 15 menit kan itu durasinya, teman-teman boleh minum, boleh ngemil, jadi boleh bawa makanan ringan. Yang ringan ya, kalau nasi, ubi, singkong itu berat ya, jangan dibawa. Yang ringan-ringan saja. Tapi tidak boleh bagi-bagi ke teman, kecuali ke wali kelas. Apa, Bu? Bagi-bagi apa? Bukan, memang tidak boleh berbagi ya kan, namanya juga pandemi, pura-puranya kita pelit ya, padahal memang menurut protokol kesehatan kan tidak boleh sharing ya kan, kecuali kalian sama-sama bawa sarung tangan segala macam, atau makanan yang kalian bawa itu terbungkus seperti itu, boleh bagi-bagi. GoFood boleh, Bu. Kenapa, Jeff? GoFood boleh. GoFood, Ibu Reni kurang paham deh, sepertinya tidak, jangan dulu ya, jangan menonjol dahulu ya. Kita tidak tahu apa yang guru-guru lain pikirkan. Nah, seperti itu ya. Enggak sih, saya cuma pesan minum, Bu. Cuma pesan minum, nggak makan. Bolehlah nanti Ibu Reni atur ya. Nah, 9.15 sampai 9.30, kalian kan istirahat 15 menit ya. Kenyang tidak kenyang, sudah tertelan atau belum, selesai itu 9:30. Lanjut ke agama, ya kan? 9:30 sampai jam 10 agama. Nah, seperti hari ini kan, jam 10. Nanti jam 10, jam berapa sih kalau 15 menit? 9.15 sampai 9:30. 9:30 kan agama lagi, 9:30 sampai jam 10 dong. Nah, jam 10 lanjut ke PJOK. Jam 10 sampai 11:30. Benar kan? Iya, 11:30 karena kan 3 jam kan? Seperti itu, teman-teman. Paham kan? Paham, Bu. Nah, jadi seperti itu. Jadi silakan teman-teman bawa makanan
teman, boleh. Tapi ya itu, tidak boleh berbagi dengan teman lainnya. Karena menurut protokol kesehatan yang harus kita patuhi, kita tidak boleh bersentuhan, ya kan? Ya. Hah? Oh, ya sudah, tidak apa-apa, Jelita. Ambil saja binatang yang ada di dekat kamu. Dias, Amos belum ganti ya? Pasti tidak bisa. Jadi Oh, nanti Rabu PTM kita sampai jam setengah 12 ya, Bu? kenapa Bani? Jadi nanti Rabu PTM kita cuma sampai jam setengah 12 ya, Bu? Sebenarnya sampai jam 11, teman-teman. Jadi jam 11, teman-teman itu sudah selesai belajar. Sudah selesai PTM, nah teman-teman dipersilahkan pulang. Seperti itu. Nah, jadi mungkin PJOK kalau misalnya, kan itu Zoom ya, mungkin sampai jam 11 selesai, terus teman-teman ada tugas dari Pak Yopi atau bagaimana, yang jelas jam 11 harus sudah selesai. Gitu. Nanti ada yang mau kerjaan PJOK di sekolah, Bu. Kalau kalian ingin mengerjakan PJOK di sekolah, dari sekarang katakan ke Pak Yopi, izin dengan Pak Yopi. Saya Jadi chat dari kalian Jamak belum siap-siap. dibalas, Bu. Jam 11 langsung praktek di sekolah, jadi tidak terlalu siang pulangnya. Karena kan Bapak Ibu Guru juga butuh istirahat ya. Maklum kami manusia biasa, yang tak sempurna dan gampang salah ya. Seperti itu. Sudah ada yang ingin bertanya tentang PTM? Mungkin karena waktunya panjang, ada yang ingin tambah PTM? Mungkin cukup ya, 8C sudah sangat penuh ya di kelas ya, sampai sumpek. Ya. Ini ada Salveus dengan Nagin. Nagin ya, ular kan? Nagin. Oh, Jeffrey sudah chat, belum dibalas. Nanti Ibu Reni akan sampaikan ya. Oliver Landak ya. Farin belum ganti, Farin. Raja Turtle, kura-kura. Jelita, mungkin di sana ada nyamuk atau lalat, boleh ditangkap. Nah, Ibu Reni punya binatang. Pasti kalian akan terkejut. Anjing kan, Bu? Pasti hewan kan, Bu? Boneka, Bu. Tidak ada yang dapat menebak? Sebentar, Ibu Reni balik. Ketutupan muka cuti. Ada yang bisa menebak? Ini bukan upil, bukan conge ya. Bagaimana sih kalian? Coba. Bayar Ibu ketutupan judi, Bu. Kok gepeng, Bu? Tidak ada yang dapat menebak? Anjing, Bu. Justin belum hadir, Justin. Jess? Oh, berarti ini yang belum hadir Justin dan Moses. Tolong ya. Belum ada yang dapat menebak? Lama. Itu lalat, Bu. Bu. Ini sayapnya. Ini Oh. ekornya. Itu tadi Nyamuk. Ayam. Kecoa. mana ada sih ayam ada sayapnya? Ini kepalanya. Burung, Bu. Nyamuk. Kecoa, Bu. Pengetahuan umumnya kurang. Astagfirullah. Capung, Bu. Iya, kasihan dia mati terkujur kaku. Kasihan ya. Bersyukurlah Ibu kita nangkep, Bu, sebagai atau Ibu makhluk pelihara? sosial menjadi manusia, ya kan tidak mudah mati. Nah, kasihan nih capungnya. Mungkin dia belum punya pacar, masih jomblo, sudah mati. Kasihan. Kehidupannya masih panjang seharusnya. Kasihan ya. Siapa yang hobi tangkap capung? Kalau kalian pasti tidak tahu ya permainan menangkap capung. Tahu lah. Mematahkan sayap-sayap capung, mencopot kepalanya capung,
mencopot Psikopat namanya. Itu permainan atau apaan, Bu? ekornya. Itu bukan permainan ya, permainan mengerikan ya. Itu permainan Ibu Reni sewaktu kecil. Iya, jadi dewasanya seperti ini ya, jadi jangan ditiru. Ya. Sekarang kita akan presensi. Ada Moses. Selamat pagi menjelang siang, Moses. Terima kasih sudah sudi hadir di sini. Moses. Iya. Berarti yang belum hadir Justin. Farin katanya dekat dengan Justin kan, Rin? Farin ada 2. Farin. Ayo yang dapat menghubungi Justin. Tadi Justin ada tidak? Yuri, William. Tadi ada, Justin ada, hadir Zoom. Tumben, coba ditelepon ya Justin ya. Coba ditelepon Justin supaya kita hari ini komplit, lengkap, full team. Yeay, akhirnya. Ini bukan karena Walasnya akan ulang tahun kan? Kalian membuat saya senang, bahagia menjelang hari ulang tahun saya, bukan ya? Bukan kebetulan ya, bukan kesengajaan ya. Enggak kok, Bu. Kenapa? Enggak, Bu, tenang aja. Oh, jangan terlalu berharap gitu, Bu. Nanti sakit. Jangan terlalu kepedean deh, Ibu Reni. Iya. Tenang saja. Kalau ada pertanyaannya seperti ini, teman-teman. Santo Fransiskus Assisi mendapatkan karunia khusus dari Allah, yaitu apa ya? Pandai bermain kecapi, memiliki kebijaksanaan melebihi Salomo, dapat berbicara dengan binatang, menyembuhkan berbagai penyakit. Soalnya apa, Bu? Santo Fransiskus Assisi mendapatkan karunia khusus dari Allah, yaitu, tolong yang imannya kuat, bantu Ibu Reni. Santo Fransiskus Assisi mendapatkan karunia khusus dari Allah, yaitu apa ya? Bermain kecapi, memiliki kebijaksanaan, berbicara dengan binatang, menyembuhkan berbagai penyakit. Mendapat apa, Bu? Kenapa? Mendapat apa? Mendapat. Tidak ada mendapat. Oh, karunia khusus. Berbicara dengan hewan, Bu. Oh, berbicara dengan hewan. Yakin, Will? Nggak tahu juga sih, Bu. Anda ya. Ini ulangan anak saya. Kalau menurut Google, dia adalah santo pelindung hewan, pedagang, dan lingkungan. Berarti berbicara ya? Bagaimana kalau kita tanya kepada Ibu Wiwi? Tanya aja, Bu, yang pasti-pasti. Berbicara dengan binatang kali ya, ya sudahlah. Selin ada di sini, Selin? Selin? Hadir, Bu. Oh, ada. Iya, kok Selin diam saja. Berarti yang belum ada Justin ya? Justin kemana ya? Justin udah ditelepon gak dijawab, Bu. Terakhir on tadi jam 7:30. Hah? Oh, jadi setelah kalian IPS tidak ada lagi ya? Tapi tadi di absen sama Bu Christine, itu yang gak join itu Amos, Moses, Farin. Iya, 3 kayaknya. Ya kan memang seperti itu, Mem Chris. Ya ampun. Maksudnya mungkin Justin tidak menjawab, dianggapnya menjawab. Sedangkan yang menjawab dianggap tidak menjawab ya, Selin ya. Pak. Sering sekali itu terjadi. Berarti fix ya, yang belum hadir adalah Justin. Terima kasih Amos dan Moses menjadi tamu kehormatan di sini. Sudah sudi hadir di mata pelajaran Ibu Reni ya. Baiklah, hari ini kita akan membahas PH teks eksplanasi. Ya, siapa yang nilainya di bawah KKM? Dilihat ya di Google Classroom-nya, Ibu Reni sudah berikan nilainya. Berapa nilainya? Kok belum ada? Kita lihat bersama-sama saja. Kita belajar apaan, Bu? Kita akan membahas PH
teks eksplanasi yang semua materinya ini akan masuk dan keluar di PAS ganjil. Ya, PAS ganjil yang akan kalian laksanakan. Dimajukan ternyata teman-teman ya, harusnya tanggal 6, kita majukan menjadi tanggal 2. Hari Kamis tanggal 2. Cepet amat, Bu. Iya, terlalu cepat ya. Ya, lebih cepat kan lebih baik. Kita lihat ya nilai-nilainya. Dias dan Moses. 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 Moses keluar ya. Dias. Dias. Bu, Dia sudah kerjakan. udah Bu. Belum. Udah? Lu masuk? PH-nya Sudah? berapa nilainya? Di mana kerjakannya? Di situ juga Bu. Mungkin belum masuk kayaknya. Ada. Coba kita lihat. Ini kok Moses dan Dias belum ada nilainya. Ini Moses keluar ya. Lihat ya, nama dia sudah ada belum ya? Di mana dia? Oh iya ini. Berapa nilainya ya? Tunggu ya, Yas. PH. Dias. Di mana sih, Yas? Dias. Oh, ini Yas. 15. 15 ditambah 20 Yas. 35. 35 ditambah 35 dikali 2 Yas. Berapa? Dias kan benarnya 15. 15 ditambah 20. 35 kan? 35 dikali 2. Berapa Yas? 70, Bu. 70. Udah ya, remedial ya. Ya Bu. Moses. Itu sudah belum ya? Ini Moses keluar lagi. Tolong Moses dipanggil. Ini Moses belum ini berarti. Kan namanya belum ada. Kan belum. Memang si Moses nih ya. Moses belum. Ya sudah kalau dia belum. Berarti belum ada nilainya. Nah, hari ini kita akan bahas jawaban-jawabannya ya. Tolong fokus dengarkan, dicatat. Supaya nanti pada saat PAS ganjil, nah langsung mudah sekali kan? Tidak perlu membaca pertanyaannya, langsung jawab ya. Semudah itu. Ya. Yang akan bantu Ibu Reni menjawab semuanya ini adalah dia yang nilainya tertinggi. Siapakah dia? Sharon. Ya, share ya. Sharon. Ya, Bu. Ya, siap ya, share. Pengertian yang paling tepat untuk teks eksplanasi adalah apa, share? Yang C, Bu. Yang C, Bu. Sharon yang dijawab banyak sekali laki-laki yang menjawab.
Jawabannya adalah Ibu, tulisan yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. benar sekali ya. Jawabannya adalah yang paling panjang kalimatnya ya. Yang ini ya. Nah, benar kan jawabannya? Ini dia. Yang paling tepat ya, diperhatikan yang paling tepat. Lalu, selanjutnya. Teks eksplanasi memiliki beberapa ciri, kecuali apa, Share? Berupa kejadian fiksi. Berupa kejadian fiksi. Benar ya teman-teman ya. Karena kalau teks eksplanasi itu harus berupa fakta, ya kan? Nah, kenapa berupa fakta nanti akan ada di pertanyaan selanjutnya. Berupa kejadian fiksi. Ini yang kecuali ya, yang bukan ya Nadine. Din? Iya, Bu. Ya. Teks eksplanasi memiliki ciri, kecuali berarti yang bukan cirinya, Din. Yaitu berupa kejadian fiksi. Ya, Nadine, Dias, diperhatikan ya. Sudah? Selanjutnya. Ciri teks eksplanasi yang ditemukan dan di awal dan di akhir paragraf. Kita kenal dengan apa, Sharon? Gagasan umum. Gagasan umum. Nah, ini ya, benar ya. Gagasan umum. Lanjut. Ciri dari teks eksplanasi yang menunjukkan bahwa isinya memiliki data atau pendukung. Nah, ini berkaitan dengan tadi, ya, di mana cirinya itu harus berupa fakta ya, teman-teman ya. Jadi, kita dukung dengan apa, Sharon? Maaf. Yang memiliki data atau pendukung disebut apa, Sharon? Fakta. Fakta, ya. Benar ya, teman-teman ya, fakta. Sejauh ini paham ya? Kalau kalian salah, ya berarti kalian sudah tahu kesalahannya di mana, tahu yang benarnya apa. Lanjut ya, Share. Nah, nanti di PAS Ganjil pasti banyak sekali teman-teman cuplikan, kutipan dari teks eksplanasi. Tolong dibaca dengan cermat ya. Jadi teman-teman paham maksud dari pertanyaan Ibu Reni dan dapat menemukan jawabannya. Ya, karena banyak sekali kutipan atau cuplikan teks eksplanasinya. Ya, Ibu Reni beritahu saja. Kalau ini gagasan utamanya itu terletak di mana, Sharon? Kalimat pertama kayaknya, kalau nggak salah. Kalau tidak salah berarti benar. Nah, benar kan? Kalimat pertama ya teman-teman ya, gagasan utama itu berarti hal pokok, hal mendasar di paragraf itu. Yaitu tahun 2020 bisa menjadi tahun dengan intensitas tatap muka paling sedikit. Nah, inilah gagasan utama dari paragraf ini ya. Terletaknya di kalimat pertama. Seperti itu. Lanjut dia, Dias. Diperhatikan ya. Amos, Nadine. Iya, Bu. Ya, diperhatikan ya. Nicole, Edo, Apin, Angel. Ya, Bu. Ya, perhatikan Farin juga ya. Isi dari teks eksplanasi haruslah benar dan nyata. Nah, didukung oleh apa, Share? Data, Bu. Oleh data, iya benar ya. Karena dia berupa fakta, jadi harus benar, nyata, dan ada datanya teman-teman. Ya, ada sumbernya. Silakan yang ingin catat, yang ingin screenshot, yang ingin foto, terserah. Yang penting pada saat PAS ganjil semuanya nilainya di atas 80. Harus ya, kan kita sudah bahas. Nah, ini banyak yang salah nih teman-teman. Coba dianalisis lagi. Diperhatikan penulisan sumber yang benar, yang apa, Share? Yang ada WIB-nya.
Yang ada WIB-nya benar sekali ya. Jawabannya mudah sekali kan teman-teman. Kemarin ada yang bingung. Dari kelas lain juga sudah ada yang mulai protes. Padahal dia yang tidak teliti. Nah loh kemana nih? Nah ini dia. Ya jawabannya yang D ya. Diakses pada tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, dan pukulnya teman-teman. Kita kan di Indonesia, di Jakarta, jadi menggunakan WIB. Walaupun di tampilan Ibu Reni ini seperti ini, 7.251 EM, tapi teman-teman harus menyesuaikan dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Jadi pakai WIB, ya. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi yang paling tepat, share. Yang identifikasi rangkaian fenomena apa ulasan? Yakin yang rangkaian fenomena? Ada jawaban lain 8C? Identifikasi rangkaian kejadian ulasan. Iya, kejadiannya kan share. Kalau fenomenanya itu kan istilahnya temanya. Ya kan fenomena apa nih kejadian ini? Alam, sosial, atau budaya. Nah, jadi dalam strukturnya, yang termasuk dalam struktur itu rangkaian kejadian, bukan rangkaian fenomena. Ya, share ya? Ya, mungkin Sharon lupa. Ya, identifikasi rangkaian kejadian dan ulasan. Ya kan, Bel? Selanjutnya, nah Ibu Reni pasti akan memakai ini teman-teman ya. Nah kalau dalam latihan kita waktu itu yang menggunakan tabel, 2 kalimat ini termasuk apa teman-teman? Penanggapan, Bu. Penanggapan, yakin Christian? Tanggapan. Tanggapannya Christian, ya kan? Bukan penanggapnya. Kalau penanggap ini kan orangnya, subjek yang memberikan tanggapan. Sedangkan Ibu Reni memberikan kepada Christian dan teman-teman kelas 8 contoh kalimat dari tanggapan teman, dari tanggapan seseorang, ya kan? Tentang kejadian yang terjadi pada teks eksplanasi. Jadi ini tanggapannya Christian ya, bukan penanggap ya. Iya, Bu. Iya, karena kalimat tanggapannya, bukan orang yang menanggapi. Paham ya? Lanjut. Nah, tulisan siapa ya ini ya? Merusak mata. Saya tahu itu Bu, punya siapa itu Bu. Tapi tetap Ibu Reni pilih. Nah, kalau ini barulah share. Kita pilih, kita tentukan fenomena apa. Pasti banyak yang salah. Sosial, Bu. Iya. Sosial atau budaya, tentang mudik. Jadi tema utamanya itu mudik, teman-teman. Fenomena apa? budaya. Yang pilih budaya, raise hand. Budaya, mudik, tema mudik adalah fenomena budaya. Sudah? Hanya 5 orang? Padahal kita ada 30 orang. Yang pilih sosial, mudik adalah fenomena sosial. Tepuk tangan. Tepuk tangan pemirsa. Yakin mudik adalah sosial? Kapan sih kita mudik teman-teman? Masyarakat Indonesia itu dominannya, mayoritasnya itu mudik ketika? Bulan 6 dan bulan 12, Bu. Bulan Juni, Juli ya kan, Natalan, Desember, Tahun Baru, Desember, Januari. Nah itu bukan fenomena sosial, tapi budaya. Masuk ke budaya masyarakat Indonesia yang biasanya notabene itu mudik pada saat Lebaran atau Natalan atau Lebaran Haji, ya kan teman-teman? Seperti itu. Jadi ini masuk ke budaya. Tolong diingat ya. Farin, Yosef, Niko, mudik adalah fenomena budaya. Karena Ibu Reni sangat peduli kepada kalian dan benar-benar mengenal kalian, di PH ini Ibu Reni sampai membuat 2 jawaban ya, karena Ibu Reni takut kalian bingung. Sosial dan budaya. Tapi yang benar adalah yang budaya ya. Tema mudik dalam teks eksplanasi
adalah budaya. Farin, Justin kenapa izin? Farin, boleh diketik ya. Oh, belum ada jawaban. Kita lanjut ya. Ingat ya, mudik itu budaya. Tema mudik fenomena budaya. Nah, kalau ini teman-teman, fenomena apa? Tentang proklamasi Sosial. Budaya, Bu. sosial. Nah, ini barulah sosial ya, mudah sekali kan? Nah, lanjut ya. Nah, kalau ini lebih mudah lagi. Alam, Bu, alam. Alam. Ada Mbah Dukun. Ya kan alam. Ini kan nyanyi dangdut, bukan ya? Dia belum bilang guru. Iya, belum bilang Ibu Reni. Ibu Reni kan gurunya. Baiklah, ditanya ya. Justin diminta untuk menghubungi Ibu Reni ya. Nah, ini ada 2 judul teman-teman. Teman-teman Ibu Reni minta untuk mencari kesalahannya di mana. Yang kata-kata di, Bu. Kata-kata di. Iya, benar kata-kata di. Pintar semua 8C. Jangan sampai salah nanti ya. Harusnya memakai huruf kecil, bukan huruf kapital. Langsung, ini ya ampun, ini masih aja ada Yang D, Bu. Yang D. Yang D. Yang? D. Yang D, yang lengkap ya katanya ya. Kausalitas dan kronologis. Benar. Helen, ada yang ingin ditanyakan? Helen, angkat tangan. Enggak, Bu. Oh, Helen angkat tangan. Diturunkan ya. Makin siang makin bahaya kalau angkat tangan ya. Selanjutnya, ada cuplikan lagi tuh kan. Banyak kan cuplikan-cuplikannya. Nah, kalau ini pola tulisannya apa teman-teman? Kausalitas, kronologis, apa bagaimana? Bu. Kausalitas, Bu. Iya, kalau pola tulisan hanya ada 2 ya, kausalitas atau kronologis. Bukan mengapa dan bagaimana. Jadi abaikan kedua hal itu, fokus ke kausalitas atau kronologis. Nah, kalau ini adalah Kausalitas. kausalitas kenapa, Christian? Kausalitas karena ada itu, Bu, waktu. Terus sewaktu-waktu. Bentar, Bu. Ya, ada yang dapat membantu Christian? Kenapa cuplikan teks eksplanasi ini termasuk pola tulisan kausalitas, Jelita? Niko, Raja. Iya, Bu. Ya, apa? Kenapa alasannya? Itu karena ada ini, Bu. Karena ada sebab enggak Apa? Nggak tahu, Bu. Astaga, kausalitas itu menjawab pertanyaan apa 8C? Mengapa? Nah, kalau kita menjawab mengapa berarti isi teks eksplanasinya itu menjelaskan apa? Adanya Sebab akibat. sebab akibat, iya kan? Kenapa sih jejak digital itu berpengaruh terhadap kehidupan sosial kita? Kenapa? Karena dapat menjadi bumerang, harus disikapi dengan bijak. Nah, kan seperti itu. Ini ada sebab akibatnya. Jadi termasuk kausalitas. Jangan asal tebak teman-teman ya. Nanti teman-teman salah seperti mengerjakan tugas yang kronologis kausalitas. Ya kan, ada beberapa yang masih keliru. Seperti itu. Harus tahu alasan memilih jawabannya, teman-teman. Nah, untuk yang cuplikan ini kausalitas ya. Nah, kalau cuplikan yang ini, teman-teman, petir. Apa, Dias? Nindi, jawabannya?
Cuplikan tentang petir ini memanfaatkan pola tulisan apa? Sharon, Nindi, Dias. Kronologis bukan, Bu? Benar, karena Itu menjelaskan tentang terjadinya, bukan? iya, proses terjadinya. Jadi menjawab bagaimana terjadinya petir. Ya kan pasti ditanya begitu kan, bagaimana proses terjadinya petir. Petir terjadi karena bla bla bla. Proses terjadinya muatan. Nah, iya kan? Jadi kronologis ya. Ya, yang tadi jejak digital itu kausalitas, yang ini kronologis. Selanjutnya ini mudah sekali, Sharon. Jawabannya apa? Kausalitas. Ya? Apa? Sharon. Tentang sebab akibat. Menjawab pertanyaan mengapa atau kenapa. 8C, ayo bersama-sama. Harus tahu. Kausalitas. Kausalitas, Bu. Kausalitas. Oh, iya. Benar. Jangan sampai ada yang menjawab kualitas ya, tampar. Nah. Selanjutnya, nah ini temannya kausalitas. Kronologis bukan, Bu? Iya, pasti ya, kronologis. Jelas sekali, menjawab pertanyaan bagaimana, menjelaskan proses kejadian peristiwa. Kejadian peristiwa. Terjadinya peristiwa kali. Siapa sih yang ketik? Ya, ini ya. Diingat-ingat jawabannya. Dias, Niko, Apin, Edo, Angel, Nadine, Selin, Amos, Farin. Jangan sampai ada yang keliru lagi di PAS ganjil nanti. Justin sedang izin. Bagaimana dengan Moses, Amos? Apakah sudah ada kabar tentang saudara kembar Anda? Aku saudara kembar, Bu. Belum ya? Moses dan Amos kan sekarang sudah kembar. Enggak, Bu. Bagaimana Moses tidak dapat dihubungi? Belum ya? Baiklah. Nah, teman-teman, ini ada kata-kata gerhana, rotasi, mengendap, menyublim. Kita masuk ke kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada 4, apa saja kaidah kebahasaannya? Walaupun seminggu lebih ya, kita baru akan melaksanakan PAS Ganjil Bahasa Indonesia, tapi dari sekarang ya Ibu Reni mengulas tentang teks eksplanasi supaya teman-teman makin paham menguasai. Pada saat PAS ganjil tidak perlu baca soalnya, langsung saja pilih cap cip cup ya untuk yang pilihan ganda ya. Untuk yang esai terserah kalian ingin tulis apa, biodata boleh, puisi boleh, terserah, pokoknya nilainya baik ya. Nah, kalau kaidah kebahasaan di teks eksplanasi ada berapa? Ayo, anjing, kucing, serigala, kuda, kelinci, tolong dijawab. Iya, Raja. Landaknya ingin ke toilet. Ya, boleh ya, harimau. Siapa yang ingin jawab? Anjing, kucing, landak, kelinci. Tidak ada yang ingin jawab? Serigala. 4 kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Semua punya buku cetak kan? Konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata teknis, kata benda. Pintar, Bella Judith, terima kasih. Kausalitas, kronologis, kata benda jenis fenomena. Satu lagi apa, Bel? Kata? Benda. Hah? Kata benda. Kata teknis. Kata teknis. Nah, teman-teman jangan salah ya, jangan keliru tentang kata teknis dan kata jenis benda fenomena ya, kata benda jenis fenomena, terbalik-balikan. Nah, kita lihat kalau rotasi, gerhana, mengendap, menyublim ini termasuk apa? Teknis.
Kausalitas atau kronologis pasti bukan, ya kan? Berarti di antara kata teknis dan kata benda jenis fenomena. Kata teknis. Kata teknis yakin? Iya, Bu. Kata benda, Bu. Kata Kata benda. teknis itu biasanya itu adalah kata-kata unik yang dipakai berdasarkan fenomenanya, teman-teman. Kata-kata unik yang ada di teks eksplanasi berdasarkan fenomenanya. Nah, kalau kata benda itu ya yang biasa kita temukan di teks eksplanasi, tapi memang khusus untuk di situ saja, teman-teman. Nah, jadi kalau gerhana, rotasi, mengendap, menyublim itu Kata benda. kata benda atau kata teknis. Di Kata sini Ibu teknis. Reni juga sengaja, karena Ibu Reni yakin kalian pasti bingung semuanya, ya kan? Jadi Ibu Reni benarkan ketika kalian menjawab kata teknis, menjawab kata benda jenis fenomena. Ya ampun, gurunya baik sekali ya. Tapi yang benar adalah kata benda jenis fenomena, ya. Will, Amos, Nindi, Sharon, ya diperhatikan ya. Ibu Reni yakin Sharon juga waktu itu pasti bingung, kata teknis atau kata benda jenis fenomena. Nah, kalau rotasi, gerhana, mengendap, menyublim ini adalah kata benda jenis fenomena ya. Kata benda jenis fenomena, diingat-ingat. Seperti, kemudian, lalu, setelah itu pasti kata konjungsi. Tapi kata konjungsi apa? Kausalitas atau kronologis? Kronologis. Kronologis, pintar sekali. Karena pertanyaan yang selanjutnya jawabannya adalah kausalitas ya. Mudah ya. Jadi kalau kalian bingung dengan pertanyaan di satu nomor, mungkin bisa dilewati ke nomor yang lain. Nah, biasanya akan ada clue-clue di jawaban atau pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Itulah ya tips trik dari seorang guru. Ya, jadi kalau antara lain, karena, sebab, sehingga masuknya ke kaidah kebahasaan kausalitas. Sampai sini ada yang ingin protes, mungkin jawabannya berbeda dengan jawaban Ibu Reni. Bu, yang pas kita kuisis, itu yang kata gerhana, rotasi, mengendap, menyublim, itu kata teknis. Di mana? Kuisis yang waktu itu. Masa sih? Iya, Bu. Yakin? Yakin. Oh ya? Saya kirim nih, Bu. Boleh. Karena di sini kan ada ininya teman-teman ya, supaya teman-teman makin paham ya, mungkin Ibu Reni yang keliru. Karena di sini ada gerhana, rotasi, mengendap, menyublim itu masuknya ke kata benda jenis fenomena teman-teman. Tapi kalau nanti hanya ada gerhana, rotasi, lalu kata-kata aneh dan unik yang memang hanya untuk fenomena alam, itu barulah masuk kata teknis, Judit dan teman-teman ya. Jadi kalau ada gerhana, rotasi, ada mengendap, menyublim ya, ini saja kan sudah ada imbuhan me-nya. Sudah otomatis kan kata benda jenis fenomena. Seperti itu ya. Jadi itulah perbedaannya Judit. Dan teman-teman 8C. Nanti ya dilihat ya di PAS ganjil kata-katanya apa. Lalu diingat-ingat, oh kalau kata teknis itu kata Ibu Reni yang lebih ke unik, lebih yang ya memang diksinya untuk fenomena itu. Tidak dapat dipakai untuk fenomena yang lain. Nah, kalau kata benda jenis fenomena itu kata-kata yang memang ada di fenomena tersebut, teman-teman. Ya, memang agak sulit, tapi sebenarnya mudah dibandingkan. Ya, kalau misalnya yang ini mudah ya. Ada seperti, kemudian, lalu, setelah itu tahu ya. Ini kan yang kronologis ya, yang berhubungan dengan proses. Nah, kalau sebab, karena, antara lain, sehingga itu yang kausalitas. Karena berhubungan dengan sebab akibat. Seperti itu. Tidak bingung ya, kaidah kebahasaan ya. Jangan bingung ya teman-teman ya. Nah, ini ada hasil dari salah satu teman kalian. Kelas lain sepertinya ini. Teman-teman baca ya. Baca, ini kan ada 3 opsi ya teman-teman ya. Ada 3. Jadi
Nanti jawabannya juga ada 3. Yang Ibu Reni tanyakan adalah pola tulisannya. Kronologis atau kausalitas. Nah, yang benar adalah ayo, pernyataan yang pertama, alasan yang pertama ini kausalitas atau kronologis 8C. C. Kausalitas atau kronologis. Kutipan tersebut menjelaskan. Nah, dari sini saja sudah dapat ditentukan 8C. Ibu, itu kronologis. Menjelaskan, Christian. Kausalitas, Bu. Kausalitas, menjelaskan kemiskinan yang ada di mana-mana loh, Christian, bukan menjelaskan proses terjadinya kemiskinan. Ya kan? Bukan menjelaskan langkah-langkah kenapa dia bisa menjadi miskin. Nah, tapi kenapa kemiskinan itu ada di mana-mana? Berarti kan sebab atau akibat kenapa kemiskinan itu terjadi, ya kan teman-teman? Jadi ini kausalitas. Yang kedua, alasan yang kedua. Ini lebih mudah lagi, ada kata menjelaskan alasan terjadinya. Berarti alasan ya, bukan proses ya. Jadi ini kausalitas atau kronologis? Kausalitas. Kausalitas, benar sekali. Kalimat yang ketiga. Ibu Reni, Iya. maaf mau tanya KKM-nya Bahasa Indonesia 75 kan ya? Iya, 75. Oke. Makasih, Bu. Iya. Bagaimana kalimat ketiga? Ada kata diakibatkan. Nah, otomatis ini kronologis atau kausalitas? Kausalitas. Kausalitas berarti 1, 2, 3 adalah kausalitas ya. Nah, jangan bingung teman-teman, dilihat alasannya. Kalian kan sudah latihan, sudah Ibu Reni koreksi juga. Sudah belum ya? Sudah. Ya. Lanjut ya, Sharon. 8C. Lanjut ya. Ini banyak yang tidak aktifkan kamera, Ibu Reni harap semuanya fokus ya, karena ini masuk ke PAS ganjil. Lanjut ya. Ayo share, lanjut share. Ada cuplikan nih share. Teman-teman harus mencari, menentukan informasinya. Kira-kira informasinya itu apa? Kesimpulannya ya share ya, atau topik utamanya atau gagasan utamanya apa share? A, B, C, D. Share. Sharon. Lupa. Ada yang ingat? Yang abu tawuran dapat dilakukan oleh remaja, dewasa, bahkan anak-anak. Benar. Yang A ya. Tawuran dapat dilakukan oleh remaja, dewasa, bahkan anak-anak. Tapi kalian tidak usah lah ya, nanti kalah lagi. Nah, ini ada urutan kerangka karangan. Ibu Reni minta kalian urutkan menjadi kerangka yang utuh, karena ini ternyata tidak urut. Nah, urutannya apa saja? Yang pertama pasti kita mulai dari orientasinya, teman-teman. Dari identifikasinya, apakah itu? Definisi efek rumah kaca. Setelah definisi, kita akan uraikan apa? Sebab terjadinya efek rumah kaca. Penyebab terjadinya efek rumah kaca. Terus proses terjadinya? Penyebab. Penyebab, ya, penyebab. Setelah penyebab? Proses terjadinya efek rumah kaca. Proses terjadinya, berarti 5, 2, 1. Setelah itu apa? Akibatnya yang terakhir? Solusi. Bentar, berarti 5, 2, 1, 3, 4. Yang C. Ya, benar ya. Hebat sekali Christian dan teman-teman. 5, 2, 1, 3, 4. Ini sesuai dengan struktur teks eksplanasi ya, teman-teman ya. Sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Selanjutnya, nah, mudah sekali. Langkah pertama yang kita lakukan untuk menulis teks eksplanasi. Menentukan topik ya. Mudahnya ini. Selanjutnya,
Ini juga mudah. Disebut apa? Eksplanasi. Eksplanasi. Yang salah ya, sungguh terlalu. Ada pernyataan umum, ini panjang sekali, ya kan? Nah, teman-teman, Ibu Reni minta untuk menentukan pernyataan umumnya, yaitu gagasan utamanya. Apa ya? Itu Bu, yang Penyebab insomnia adalah keadaan proses suara Yang bikin paling pada panjang ya. Intinya jawabannya yang paling panjang kalimatnya, ya. Selanjutnya, nah, kalau tadi gagasan umum, pernyataan umum, informasinya, sekarang cari sebab akibatnya. sebab kesuksesan akan memberikan kehidupan yang nyaman. Pintar. Kesuksesan akan memberikan kehidupan yang nyaman. Oh ya, boleh Nindi. Diingat-ingat ya jawabannya ya, teman-teman. Diperhatikan juga pertanyaannya. Nanti kalau Ibu Reni otak-atik bolak-balik kalian bingung. Yang diingat hanya jawabannya saja. Pertanyaannya juga diingat, dipahami. Selanjutnya, yuk 2 nomor terakhir Sharon. Kalau topik eksplanasinya bahasa daerah 8C. Kerangka penjelas yang tidak sesuai apa ya? Bendera negara, apa hubungannya ya? Kalau tema eksplanasinya hujan dan pelangi, gagasan umum yang tepatnya apa, Sher? Proses munculnya Benar, Christian. Proses munculnya pelangi. Ya, sudah selesai dapat 100 di PAS. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Yuri. Awas ya 8C ya. Kalau ada yang di bawah KKM, dialah yang dapat chat time ya. Yang di bawah KKM yang dapat chat time ya. Nah, sulit kan? Pilihan yang sulit kan? Ya, kata William, bingung aku. Ya, silakan yang ingin dapat chat time nanti PAS ganjilnya tolong jangan lulus KKM ya. Tapi ingat di rapornya pasti nilainya juga tidak tuntas. Karena nilai PTS, nilai PAS itu bobot skornya tinggi teman-teman. Kan semua dikalkulasikan dari tugas biasa, tugas keterampilan, tugas pengetahuan, kuis, PH, PTS, PAS, semua dikalkulasi biasanya teman-teman. Nah, jadilah berapa yang ada di nilai akhir di rapor kalian. Nah, seperti itu. Jadi, selain PAS ganjilnya harus baik nilai dan hasilnya, tolong tugas-tugasnya ya. Ladies and gentlemen di 8C, mohon bantuannya ya para pemirsa. Ya ampun, gimana ini? Apakah harus ditahan ketika PTM nanti? Dias, Maya, Niko, Moses, Angel, Farin, Yosep. Ayo. Dias, Nadine, Dias, Niko, Angel, Farin. Belum ya Niko? Farin. Kenapa belum? Dias, Farin. Belum selesai, Bu. Segera ya. Farin, bagaimana Farin? Angel. Yosep juga, Maya. Ayo, ini tugas keterampilan ini masuk ke nilai rapor loh. Niko, Farin, Yosep, Angel, Maya ya. Jangan sampai nanti orang tuanya bertanya-tanya, ini pelajaran wali kelasnya tapi kok dia ada nilai nolnya. Nah, itu kan sudah kalian sendiri. Oh, Maya sudah semalam. Ya, kalau kumpulkannya semalam, Ibu Reni sudah tidur mungkin ya. Nanti Ibu Reni periksa ya. Jangan lupa dong Angel, Niko, Farin, Moses, Dias. Dias kan sudah janji, ya kan Yas? Dias. Yas. Ya, seperti itulah laki-laki ya, Yuri. Janji-janji saja. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan untuk PH teks eksplanasi? Tidak.
Untuk materi teks eksplanasi mungkin ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Nanti di hari Jumat kita berjumpa lagi masih mengulas teks eksplanasi. Ya, jadi pastikan kalian hadir karena kan ini Ibu Reni baru membahas tentang PH. Kisi-kisinya akan Ibu Reni terus berikan kepada kalian di hari Jumat besok dan juga hari Senin. Karena di hari Kamis kita sudah PAS ganjil hari pertama dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Agama. Jadi pastikan di hari Jumat besok dan hari Senin minggu depan hadir dalam Zoom ya. Tolong beritahukan kepada Justin ya Farin ya. Lalu Amos tolong beritahukan kepada kembarannya Moses ya. Sekarang mari semua diaktifkan kameranya. Mohon maaf kalau yang pakai profile picture tidak usah aktifkan kamera, biarkan saja hewan-hewan itu yang menjadi perwakilan kalian. Mari kita bersuah foto, sudah lama ya tidak foto ya. Alvin, Edo, Nadine, Amos. Halo. Ada Mem Christine. Halo. Selamat datang Mem Christine. Sekarang akan mengajar kelas 7C dulu ya. Oh, iya, boleh. Silakan Mem. Oke, baiklah. Nadine, boleh diaktifkan kameranya. Nadine, Apin, dan Edo. Ya, silakan diaktifkan. Foto ya semuanya. Ih, Edo, potong rambut ya. Keren sekali Edo. Siapa lagi yang potong rambut di sini? Saya, Bu. Jeffrey, coba Jeff diaktifkan kameranya Jeff. Murid, Bu. Hah? Iya, bentar. Jangan malu teman-teman kalau punya rambut baru ya kan? Kenapa harus malu? Itu kan milik kalian sendiri. Ya dia sih ya. Nah, dia saja gondrong percaya diri ya ya. Dia jangan lupa tugas-tugasnya ya. Itu bagus itu Jeffrey, keren. Kenapa? Niatnya nyampe Desember saya nggak mau potong, Bu. Cuman gara-gara emak, jadi suruh daripada kena tangan ajaib, Bu. Emak sama babe nyuruh. Tapi mohon maaf kenapa harus belateng ya, Jeff? Ini karena aku sengaja, Bu. Rambutnya kayak Betran Peto. Betran Peto kan keren, Betran Peto. Ih, jangan salah. Tajir sekarang. Iya kan? Iya, coba yang laki-laki Ibu Reni ingin lihat rambut-rambutnya. Christian, Edo. Saya kalau nggak dipotong udah kayak Amos, Bu. Oh, keren Amos juga. Iya, kalau nggak dipotong. Gerald, iya. Raja, kemana Raja? Bersembunyi di balik turtle. Edo, potong rambut. Apin juga potong rambut. Ya ampun. Ini kalau di laptop Ibu Reni ya, di layar Ibu Reni, Edo, Jelita, Apin. Nah, Jelita, ayo. Yang laki-laki coba diaktifkan kameranya. Dias, Jeffrey, Christian, Feus, Oliver, Michael, Yosep, Bani. Coba diaktifkan semuanya. Ibu Reni ingin lihat wajahnya. Christian, kameranya dikebawahkan sedikit. Angel, oh Angel perempuan ya. Yosep, Yosep masih gondrong. Christian kurang terlihat, mungkin karena cahaya lampunya terang ya. Astagfirullahaladzim. Raja, Jeffrey, coba diaktifkan kameranya. Christian. Feus. Feus. Loh, kenapa? Raja kemana nih? Raja dan Feus Ibu Reni belum lihat. Oliver di mana? Oliver? Oh, ada. Michael juga potong rambut ya? Ya, Bu. Oh, keren. Michael, Edo, dan Apin jadi seperti kembar tiga. Potongannya sama.
kalau laki-laki itu memang kalau orang tua ya, Ibu Reni juga inginnya rambut anak Ibu Reni itu rapi sebagai laki-laki ya kan. Dulu itu Darren selalu dicepak teman-teman. Ya dengan harapan mungkin ya in the future dia menjadi salah seorang pegawai sipil ya, entah ABRI ya kan, atau macam pilot, polisi tidur ya kan. Jadi waktu kecil, sedari kecil itu biasanya Darren itu cepak teman-teman. Nah keunggulannya sekarang rambutnya tebal sekali ya ampun. Sampai kalau di kuncir itu tidak bisa kita pakai tangan itu ya kan. Kalau kita kuncirnya jelita biasa kan sampai satu kepal kita kan. Nah kalau anak Ibu Reni itu saking tebalnya harus 4 tangan. Lebay ya. Iya. Tidak apa-apa kalau potong rambut, harus percaya diri teman-teman. Aktifkan kamera, apalagi kalau guru langsung guru mengatakan aktif kamera, langsung teman-teman aktif kamera, ya kan? Siapa yang belum aktif lagi ya? Salveus ini belum melihat. Salveus juga potong rambut. Saya kalau dipanjangin berarti dibilang jamet. Kenapa, Jep? Kalau dipanjangin dibilang jamet. Apa? Jamet. Jamet. Kalau dipanjangin dibilang jamet. Jamet tuh Jawa metal kan? Kalau Jawa metal bukannya keren ya? Iya kan Yur, Bel? Kan jamet. Nggak tahu Bu, saya bukan jamet soalnya. Biasalah kalau teman-teman bercanda itu mungkin ya kan, jangan diambil hati ya. No buffering. Feus ini belum aktifkan kamera, bagaimana ini teman-teman? Kick aja Bu, dalam hitungan ketiga nggak aktifin Bu. Feus, ayo. Dipancing dengan nama crush-nya Bu. Apa? Dipancing pakai nama crush-nya. Dia punya crush Bu. Itu apa? S2 apa? Dia suka sama Karen Bu. Bukan, itu mah Raja. Itu Raja ya, salah Bu. Kalau Salvius mah Ayla. Oh Ayla. Oh Ayla dari kelas 8A. Oh, bukan. Tuh kan Allah. Ya, intinya jangan tidak percaya diri dengan diri kalian sendiri ya. Lihat quotes of the day Ibu Reni yang selalu Ibu Reni berikan in the morning untuk kalian di grup kita ya kan. Ya semuanya diaktifkan kameranya. Ini yang tidak hadir berarti si Moses, Justin, satu lagi keluar siapa? Amos ada Amos? Amos ada. Ada Bu. Ya, Amos aktifkan kameranya. Mari teman-teman 8C. Boleh bergaya unyu sesuai dengan hewan yang disukai. Jovan ingin pakai wajah sendiri atau wajah hewannya? Hewannya aja deh Bu. Ya, boleh. Pilih ya. Christian juga boleh pilih, ingin wajah hewannya atau wajah Christian ya. Buka aja Bu. Oh tidak ada. Siap ya. 1, 2, 3 senyum. Sebentar. 1, 2, 3 senyum. Tunggu, ini hewannya Ibu Reni tidak terlihat. Gimana sih? 1, 2, 3 senyum. Apa sih Bel? Sebentar ya. Tanggal 22/11/2021. Sekali lagi di 8C. 1, 2, 3. Iya. Bella kok seperti itu sih kacamatanya? Filter Bu. Filter. Baik, kita sudah berfoto dengan hewan-hewan kita akan pelihara karena nanti di pelajaran prakarya teman-teman harus harus mempresentasikan tentang hewan. Sudah berlalu ya itu ya.
Kita tinggalkan hewan-hewan itu, kasihan ya teman-teman ya. Terima kasih kelas 8C. Ibu Reni nantikan kehadiran kalian di hari Jumat untuk mempelajari kembali tentang teks eksplanasi. Tolong teman-teman siapkan buku cetak dan buku tulisnya ya, karena kita akan mencatat apa saja yang akan keluar di PAS ganjil nanti. Seperti itu, paham ya semua ya? Ibu Reni cukupkan perjumpaan kita sampai di sini. Jangan lupa tugas-tugas yang belum, tolong diingat-ingat, dikerjakan dan dikumpulkan ya. Teristimewa untuk Niko, Amos, Yosep. Di mana orangnya tadi? Pergi ya? Dias. Dan semuanya saja yang tercatat di GCR. Tolong ya, Jelita, Geva, dan Jeffrey dipantau teman-temannya. Jadi 8C ini bebas tuntas dari tugas-tugas tidak hanya di mata pelajaran Bahasa Indonesia, tapi di semua pelajaran. Seperti itu kelas 8C. Terima kasih banyak untuk perjumpaan kita hari ini. Selamat makan siang, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Salam sehat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bagus. Sampai jumpa, Bu.